Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Kelak uchun, sog'liq uchun albatta 2 yil oldingi Saudiya bilan o'zgarishlarim bor. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today we die for each other. PSSI tengah menyiapkan sebuah kejutan di tengah besarnya animo publik menyaksikan kiprah Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain keturunan, Kelvin Verdong, tampaknya bakal segera menjalani proses naturalisasi. Munculnya rumor ini tak terlepas dari bocoran yang diberikan saudara kandung Kelvin Verdong, yakni Daryl Verdong. Melalui media sosialnya, Daryl membagikan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam pesawat. Dari foto itu, Daryl turut menyisipkan sebuah penjelasan singkat yang dianggap kode oleh para netizen. Off to Indonesia, berangkat ke Indonesia, bunyi tulisan Daryl Verdong dalam fitur cerita di akun Instagramnya. Unggahan ini pun langsung mencuri perhatian dari netizen. Sebagian besar menganggap bahwa foto tersebut sebagai sinyal Kelvin Verdong tengah menuju Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Tak berselang lama dari unggahan Daryl Verdong di media sosialnya itu, publik kembali dibuat penasaran dengan kode yang disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Melalui platform yang sama, Arya meminta publik pencinta sepak bola Indonesia untuk bersiap-siap. Siap-siap. Ketum kita memang top, bunyi tulisan Arya dalam foto yang diunggah. Dari unggahan itu, Arya menjelaskan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak memiliki waktu lama untuk beristirahat. Sebab, Erick belakangan tengah mengawal perjuangan Timnas Indonesia U23 di Qatar. Di tengah agenda padat bersama tim Garuda Muda di Piala Asia U23 2024, Ketum PSSI disebut tengah mengerjakan sesuatu. Rehat hanya bisa sehari. Ayo, apa coba yang lagi dikerjakan dengan Satset? Tulis Arya di kolom caption. Kelvin Verdong menjelaskan, darah keturunan Indonesia ini diperoleh dari ayahnya yang berasal dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya diketahui memang warga negara Indonesia, WNI. Kakek nenek dari keluarga ayahnya itu juga berasal dari Meulaboh. Sementara itu, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mengakui ibu kandungnya memang warga negara asli Belanda. Ayahku yang berasal dari Indonesia. Dia full berstatus sebagai warga negara Indonesia, karena dia lahir di sana juga, kata Kelvin Verdong. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia belum berhasil mencapai partai final seusai kalah dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan berhasil menang 2-0 atas Indonesia. Dui gol Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23, tercipta melalui aksi Husain Norcaev, 68, dan gol bunuh diri Pratama Arhan, 86. Jalannya pertandingan. Peluang penalti Indonesia digagalkan VAR. Peluang penalti Timnas Indonesia U23 lawan Uzbekistan pada menit ke-27 digagalkan VAR pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April. Uzbekistan langsung menerapkan permainan menyerang sejak awal permainan. Sementara para pemain Indonesia masih mencoba mencari sentuhan terbaik di awal permainan. Penyerang Uzbekistan Ulukbek Husanov mengancam gawang Indonesia lewat tembakan, namun masih bisa diblok kiper Indonesia Hernando Ari. Di menit ke-19 Ulukbek Husanov kembali mengancam gawang Indonesia, namun tembakannya masih melenceng di sisi kiri tiang gawang Indonesia. Pada menit ke-27 Indonesia mendapatkan tendangan bebas setelah Witan Sulaiman dijegal pemain Uzbekistan di antara ujung kotak penalti atau luar kotak penalti. Wasit Shen Yinhao awalnya memberikan tendangan bebas untuk Indonesia, tapi setelah melihat VAR mengenai posible penalti, malah wasit Cina itu membatalkan keputusan tendangan bebas.
Hingga menit ke-30 skor Indonesia versus Uzbekistan masih 0-0. Dalam pertandingan ini 3 perubahan pemain dilakukan pelatih Shin Tae-yong dalam starter melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 dibandingkan dengan laga sebelumnya melawan Korea Selatan, yaitu Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, dan Fajar Fatur Rahman menjadi starter dalam pertandingan ini. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan kepercayaan penuh kepada kiper Hernando Ari Sutaryadi guna mengawal gawang timnas U23. Hernando memberikan peran penting dalam mengantar Indonesia ke semifinal setelah menepis 2 tendangan penalti Korea Selatan di babak perempat final. Dalam deretan pemain belakang, Muhammad Ferrari menggantikan Komang Teguh. Bersama Kapten Rizky Ridho dan Justin Hubner, Ferrari menjadi trio bek tengah Garuda Muda. Pergantian pemain juga terjadi di posisi wingback kanan. Muhammad Fajar Fatur Rahman menggantikan Rio Fahmi. Sedangkan wingback kiri tetap diisi Pratama Arhan. Sementara Ivar Jenner dan Nathan Choyaon menjadi jangkar di lini tengah tim Merah Putih. Jenner dan Nathan ditugaskan menjaga keseimbangan timnas U23 dalam bertahan dan menyerang. Untuk 2 posisi penyerang sayap, Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand juga dapat kepercayaan penuh dari ST. Untuk penyerang utama, absennya Rafael Struijk karena akumulasi kartu kuning digantikan dengan Muhammad Ramadan Sananta. Semifinal Piala Asia U23 2024, pelatih Uzbekistan, timnas U23 Indonesia bakal beri perlawanan sulit ke kami. Elkan Bagot akan gabung timnas Indonesia U23. Pelatih timnas U23 Uzbekistan, Timur Kapadze menilai timnas U23 Indonesia bakal memberikan perlawanan sulit di semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Al Janoub Stadium, 26 April 2024. Kemenangan itu membuat Uzbekistan mencatatkan clean sheet sejak babak penyisihan. Pada babak penyisihan Uzbekistan menang atas Malaysia dengan skor 2-0. Setelah itu, Uzbekistan mengalahkan Kuwait dengan skor 5-0 terakhir. Uzbekistan menumbangkan Vietnam dengan skor 3-0. Timur Kapadze mengakui setiap pertandingan yang dijalani di Piala Asia U23 2024 adalah sulit. Jadi, setiap laga di turnamen ini bakal berjalan sulit untuk kami, kata Timur Kapadze saat konferensi pers sebelum laga semifinal. Pada laga terakhir, kami harus bersusah payah menghadapi Arab Saudi, ujarnya. Lebih lanjut, Timur Kapadze menilai bahwa laga melawan timnas U23 Indonesia juga akan berjalan sulit. Kita akan menghadapi Indonesia yang sudah menanti untuk memberi perlawanan sulit pada tim kami, tetapi kami sudah siap dengan strategi dan sudah mempersiapkan dengan baik, ujarnya. Pemenang dari laga ini akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tim yang kalah akan melawan wakil Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, yakni Guinea di playoff untuk lolos. Situs resmi AFC mencatat, sudah 28 laga dimainkan di Piala Asia U23 2024 sejauh ini dengan menghasilkan 76 gol. Atau rata-rata 2,7 gol per pertandingan. Dalam usaha tim peserta bikin gol di Piala Asia U23 2024, total ada 234 shot on target alias tembakan yang mengarah ke bidang sasaran. Uzbekistan, yang total sudah bikin 12 gol di ajang kali ini, menjadi tim paling banyak membuat shot on target yakni 29. Berikutnya ada tim-tim semifinalis, kelas Arab Saudi yang disingkirkan Uzbekistan di babak 8 besar. Tim paling banyak shot on target di Piala Asia U23 2024 29, Uzbekistan 24, Irak 22, Arab Saudi 20, Jepang 16, Indonesia sedangkan dari pemain, Ali Jasimnya Irak menjadi yang paling banyak. Membuat shot on target di Piala Asia U23 2024 sejauh ini dengan 7 kali. Setelah itu ada 3 pemain lain yang punya 6 shot on target. Salah satunya Rafael Struijk. Rafael Struijk sendiri menjadi satu dari 3 pemain Indonesia yang sudah mencetak 3 gol dan masuk daftar top skor Piala Asia U23. Ali Jasim juga memuncaki baris teratas daftar ini. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong,
dipastikan tidak bisa diturunkan saat menghadapi Uzbekistan pada pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Rafael Struijk sudah menerima kartu kuning pada saat timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 di pertandingan perempat final. Ini menyusul kartu kuning yang diterimanya saat menghadapi Yordania. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus berpikir keras karena Rafael Struijk merupakan salah satu pemain andalannya di lini depan timnas Indonesia U23 selama Piala Asia U23. Selain itu, dia menjadi top skor sementara timnas Indonesia U23 bersama Komang Teguh dan Marcelino Ferdinand yang sudah sama-sama mencetak 2 gol. Di bangku cadangan, ST masih memiliki sosok Ramadan Sananta dan Hoki Caraka untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Ado Den Haag tersebut. Namun bila melihat gaya bermain Indonesia di Piala Asia U23 ini, Shin Tae-yong lebih suka memasang penyerang yang bisa bergerak cepat untuk membantu serangan. Timnas Indonesia U23 bakal melakoni laga krusial semifinal bergengsi di Piala Asia U23 Qatar, melawan Uzbekistan. Apakah Jay Itzes bisa memperkuat Garuda Muda di ajang ini? Dalam waktu yang mepet, tentu Shin Tae-yong berharap bisa memanggil seluruh pemain terbaiknya yang masih berusia 23 tahun. Nama-nama seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Choeaon yang sukses di loni PSSI, Pratama Arhan hingga Elkan Bagot secara regulasi bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Tapi yang menjadi menarik tentu kehadiran Jay Itzes di skuad timnas Indonesia kemarin. Performa mantap Jay Itzes sudah terbukti jitu sukses memperkuat barisan pertahanan Garuda. Kini Jay Itzes sendiri baru berusia 23 tahun. Pertanyaannya apakah Jay Itzes bisa dipanggil Shin buat bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23? AFC memiliki peraturan pemain yang bisa tampil di Piala Asia U23 2023 nanti haruslah kelahiran 1 Januari 2001 dan setelahnya. Dalam kasus Jay Itzes, sang pemain lahir pada tanggal 2 Juni 2000. Itu artinya bek asal Venesia ini Jay Itzes akan berusia 24 tahun dalam waktu dekat. Walaupun klub mengizinkan, tapi secara regulasi AFC tak boleh. Pasalnya, kiper Cyrus Margono yang saat ini baru berusia 22 tahun bisa dipanggil buat memperkuat timnas Indonesia U23 di Qatar. Lolosnya Indonesia hingga ke babak semifinal pada Piala Asia U23 ini menjadi sejarah baru. Untuk pertama kali Indonesia lolos hingga perempat final dan terus melaju ke semifinal setelah mengalahkan tim Korea Selatan U23 pada Jumat lalu. Kini, Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan pada laga semifinal pada hari Selasa 28 April pukul 20.30 WIB. Pertandingan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin 28 April 2024. Uzbekistan menjadi tim yang tak pernah kemasukan gol selama bertanding di Piala Asia U23. Sebaliknya Uzbekistan telah menghasilkan 12 gol total. Gol dihasilkan selama pertandingan melawan Malaysia, Vietnam, Kuwait dan terakhir dengan Arab Saudi di babak semifinal. Dapat dipastikan Indonesia akan mendapatkan lawan yang tangguh, sehingga pertandingan timnas U23 Indonesia kontra Uzbekistan diprediksi akan berlangsung seru. Sayangnya, Garuda Muda akan berlaga tanpa kehadiran Rafael Struijk akibat akumulasi kartu kuning saat laga nanti. Ada rumor bahwa PSSI akan melobi klub Elkan Bagot, supaya melepaskan ke pasukan timnas U23. Apabila itu benar, sudah tak diragukan, tembok tanggul timnas Indonesia semakin kokoh, kita lihat saja. Nanti, kendati demikian tim asuhan Shin Tae-yong masih memiliki Ramadan Sananta dan Hoki Caraka dapat menggantikan peran Rafael Struijk. Rafael Struijk bakal absen di laga tersebut karena sudah mengantongi 2 kartu kuning. Pertama saat lawan Yordania dan terakhir lawan Korea Selatan. Untuk laga semifinal kontra Uzbekistan ini, Shin Tae-yong diperkirakan tetap menggunakan formasi 3-4-3. Serupa dengan formasi yang digunakan saat mengalahkan Korea Selatan. Elkan Bagot dan Jay Itzes masih berpotensi perkuat timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong curhat ke media Korea.
Elkan Bagot dan Jai masih berpotensi perkuat timnas Indonesia U23. Elkan Bagot telah selesai melakoni laga terakhirnya bersama Bristol Rovers di kasta ketiga Liga Inggris 2023-2024 atau League One, selagi timnas Indonesia U23 memiliki 2 laga lagi di Piala Asia U23 2024. Bagi Elkan Bagot, ini menjadi penampilan terakhirnya untuk Bristol Rovers. Dengan demikian, dia tidak memiliki agenda apapun hingga masa pinjamannya dari Ipswich Town usai pada 30 Juni 2024 mendatang. Sementara itu, timnas Indonesia U23 masih berlaga di Piala Asia U23 2024 dan akan melakoni laga semifinal menghadapi Uzbekistan pada Senin, 29 April 2024, malam waktu Indonesia Barat.